Jadi ada beberapa hal yang perlu Pak sampaikan agar kalian bisa mempersiapkan tugas ya. Jadi ya Pak, biar tugas kalian sedikit, Bapak ubah. Jadi biasanya memang seperti ini ya. Sebelum pandemi juga sistem ngajarnya seperti ini. Jadi bab 1 itu seperti biasa, Bapak yang mengajar agar kalian ada persiapan. Terus bab 2, bab 3, bab 4 itu biasanya Bapak serahkan pada kalian anak-anak yang menjelaskan ya. Nanti silakan disiapkan, bisa berupa PowerPoint, biar lebih baik PowerPoint boleh, diketik boleh dalam bentuk Word, itu ringkasan materinya. Terus kalau memang yang mampu buat video, silahkan dibuat videonya, ringkasan materinya. Jadi nanti ada jadwal, kalian kelompok 1 presentasinya, waktu pelaksanaan itu perkiraan ya, kalau memang tidak ada libur. Terus kelompok 2 kapan, kelompok 3 kapan. Jadi setiap kelas kan ada 3 kelompok, sudah Bapak bagi ya. Dan di hari Senin itu ada 2 sesi, yaitu sesi pertama di jam 9 sampai jam 10 ya, IPA 1, IPA 2, dan IPA 4. Sementara di sesi 2 jam 12 sampai jam 1 itu IPA 3 dan IPA 5. Nah, jadi Bapak bagi menjadi 6 kelompok ya. 6 kelompok untuk sesi 1 itu yang presentasi pertama di tanggal 6 September adalah kelompok 1 dari kelas IPA 1. Terus berikutnya di 13 September itu nanti kelompok 2 masih di 12 IPA 1 ya. Nah, di presentasi ketiga di tanggal 20 September itu kelompok 3 di IPA 1. Jadi 3 kelompok pertama yang presentasi itu adalah dari IPA 1 untuk sesi 1, dan dari IPA 3 untuk yang di sesi 2. Jadi semua kelompok dapat giliran presentasi. Terus untuk berikutnya nanti ada presentasi berikutnya ulang lagi di kelompok 1, tapi itu berpindah di kelas IPA 2 ya. Berpindah di kelas IPA 2 untuk tanggal 27 September. Mulai dari kelompok 1 di IPA 2, dan untuk yang sesi 2 itu kelompok 1 dari IPA 5 nanti yang presentasi ya. Nah, setelah itu kita jeda untuk ujian tengah semester, 1 kali pertemuan. Ujian tengah semesternya itu 2 bab saja ya, jadi bab 1 nggak usah, bab 2 sama bab 3. Terus setelah ujian tengah semester berikutnya lanjut di bab 4 ya. Di bab 4 itu lanjutkan presentasi kelompok 2 dari 12 IPA 2 dan kelompok 2 dari 12 IPA 5. Itu yang dapat giliran di bab 4 untuk GGL induksi pembagiannya. Nah, untuk masih di bab 4 untuk trafonya dijelaskan oleh kelompok 3-nya ya, IPA 2 dan IPA 5. Dan begitu juga di terakhir. Nah, karena sudah 6 kelompok, sementara sesi 1 ada 1 kelas yang belum presentasi, yaitu kelompok IPA 4 ya. IPA 4, jadi Bapak serahkan 1 bab itu untuk IPA 4 ya. Dan untuk sesi 2 Bapak yang menjelaskan, sesi 1 IPA 4 yang menjelaskan ya. Dan bab terakhir kembali Bapak yang menjelaskan untuk kalian tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Setelah itu kalian akan jeda libur galungan kuningan, baru terakhir langsung ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ya. Nah, teknisnya seperti ini nanti. Tugas kelompok ya, jadi tidak ada tugas individu, itu khusus untuk yang remedi, setiap ada kuis ya. Jadi setelah di bab 1 ini Bapak tidak akan ada ulangan harian kecuali ulangan tengah semester sama ulangan akhir semester ya. Nah, jadi yang Bapak gunakan ulangan harian itu dari kuis-kuisnya saja. Jadi kita ulangan harian itu di bab 1 aja, di listrik dinamis ya. Nah, untuk tugas kelompok sebelum presentasi silakan setiap kelompok membuat ringkasan materi yang sudah Bapak bagi materinya seperti di tabel ya, sesuai dengan materi yang Bapak pilih. Kemudian ringkasan materi itu bisa berupa PowerPoint atau Microsoft Word. Jadi kalian selesaikan dulu, misalnya besok mau presentasi, hari ini harus selesai dan dikirim ke Bapak ya. Nanti biar bisa Bapak kirim ke classroom, biar teman-temannya juga siap. Nah, selain teman-temannya melihat materi yang kalian sampaikan, nanti Bapak juga akan mengirimkan beberapa soal yang mungkin dipersiapkan besoknya. Siapa yang bisa jawab itu bebaskan. Kalau nggak ada bisa jawab, ya Bapak yang jawab nanti biar bisa menjelaskan. Ya, itu saja. Terus nah, pada saat presentasi, jadi besoknya udah mulai presentasi ya, silahkan dipilih setiap kelompok ada 4 orang yang presentasi ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi 1 orang moderator dan 3 orang yang menjelaskan materi. Itu saja, silahkan pilih mana teman-teman kalian yang kira-kira bisa mempresentasikan itu, atau mungkin kalau memang semuanya bisa, Bapak berikan kelonggaran, silahkan semuanya boleh presentasi. Kalau memang ada teknisnya biar semuanya dapat presentasi, silahkan. Tapi minimal harus ada 4 orang ya, jadi 1 orang yang moderator, 3 orang yang menjelaskan. Nah, setelah itu baru akan ada diskusi atau sesi tanya jawab. Silakan teman-teman lain yang mendengarkan
kelompok penyaji yang mempresentasikan. Kalau belum paham di bagian mananya, tanyakan di sana. Kalau temannya nggak ada bertanya, Bapak yang bertanya. Setelah itu baru Bapak berikan beberapa soal, silakan kelompok penyaji, kelompok pendengar. Kalau ingin menjawab soal yang Bapak berikan sebelumnya itu silakan dijawab, karena itu ada poin yang perlu Bapak catat siapa yang bisa menjawab ya. Terus selanjutnya baru Bapak kembali menjelaskan. Kalau memang ada yang salah konsepnya, Bapak akan luruskan. Dan setelah itu seperti biasa di akhir ya, Bapak berikan kuis. Itu saja penjelasan dari Bapak terkait rencana kita nanti ya. Jadi itu mulainya ada persiapan kelompok 1 sekarang kan tanggal 13 Agustus ya. Jadi kelompok 1 dari IPA 1 dan dari IPA 3 itu dapat presentasi tanggal 6 September ya. Jadi lumayan banyak dapat waktu. Silakan setelah itu kalian tidak akan ada tugas lagi. Tinggal menjadi pendengar yang baik ya, dan tinggal menambah poin atau nilai keaktifan saja ketika ingin bertanya atau ingin menjawab. Ada yang ingin ditanyakan? Itu saja yang ingin Bapak sampaikan sebenarnya biar jelas ya. Kalau dia membuat bingung mungkin di tabel Bapak, silahkan ditanyakan sekarang ya. Gimana? Silakan Bapak buka kalau ada yang bertanya. Pak, Ya. saya mau nanya Pak. Ya. Berarti minggu depan kita materinya masih bab 1? Bab 1 ya, karena Bapak inginkan bab 1 itu agak banyak waktunya karena terlalu sering muncul di UTBK. Itu. Jadi masih bab 1 lagi 3 kali pertemuan. Sudah deh. Iya Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Jadi minggu depan kita masuk ke hukum Kirchhoff ya. Setelah itu energi dan daya listrik, baru ulangan lagi sekali beres. Mulai dah presentasi gitu. Baik, Pak. Ya, gimana? Ada lagi? Bapak tunggu, ya, masih ada waktu. Masih ada, Pak. Iya, silakan. Untuk durasi presentasi ini kita berapa lama ya? Durasi presentasi kan biasanya Bapak kasih 30 menit. 20 sampai 30 menit lah, tergantung nanti kualitas dari materi yang kamu sampaikan. Kalau lengkap biasanya agak lama, 30 menit. Jadi kalau memang buat sekedar saja paling 20 menit selesai. Atau mungkin apa istilahnya, memang materinya tidak terlalu padat, 20 menit biasanya selesai. Jadi 20 sampai 30 menit, sisanya 10 menit tanya jawab, 10 menit lagi kita Bapak jawab soal yang Bapak berikan ya. Setelah itu baru kita kuis. Sudah 1 jam selesai, itu aja. Ada lagi? Kalau Pak, ini izin bertanya. Ya. Nanti yang share screen itu untuk kelompoknya atau Bapak yang share screen materinya? Bapak bebaskan. Kalau memang kalian bisa, silakan sambil belajar share screen langsung dari PC atau gadgetnya masing-masing. Kalau pakai HP agak susah ya share screen ya. Kalau pakai komputer atau laptop silakan. Kalau memang perlu bantuan Bapak boleh. Tinggal disampaikan saja sebelum hari hanya. Tolong dibantu Pak share screen. Oke, siap. Ada lagi? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana, ada lagi? Jadi nanti beda ya antara kualitas ringkasan materi yang kamu buat di PowerPoint dengan di Word ya. Jadi ada penilaian tugas kelompok, misalnya semakin bagus tampilannya, apalagi penyajiannya, itu ada komponen-komponen yang perlu Bapak nilai juga. Jadi ada yang kemarin, sebenarnya sih Bapak berikan kebebasan. Kalau kalian mau buat materi, ringkasan materi, tulis tangan, tidak masalah sih. Yang penting kalian buat, cuman nilainya itu nilai minimum. Jadi Bapak tidak paksa ya, cuma Bapak berikan saja. Silakan kalau mau tulis tangan, boleh, diketik boleh, PowerPoint juga sangat diperbolehkan, apalagi kalau kalian mampu buat video, luar biasa sekali. Itu saja. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk PowerPoint sama Word-nya itu harus keduanya dibuat atau salah satunya boleh? Enggak, itu salah satu. Kalau silakan dipilih kesepakatan kelompok aja. Mau buatnya seperti apa ringkasannya? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan lagi. Ada lagi? Kalian ada? Bapak cukupkan? Ya, jadi kita akan belajar sampai 6 bab sih sebenarnya ya. Untuk di semester 1 ini usahakan nanti kerjanya semaksimal mungkin. Kalau memang kerja kelompok, silahkan bekerja bersama-sama, jangan membebaskan atau memberikan beban pada teman 1 atau 2 orang. Jadi hal itu Bapak sebenarnya tidak bisa kontrol. Jadi Bapak serahkan Bapak percaya pada kelompok bahwa kalian itu bekerja bersama-sama, itu saja intinya kepercayaan ya. Terus hal itu biasanya akan terlihat ketika sesi presentasi atau sesi diskusi. Jadi guru juga punya penilaian pada saat
seperti itu, bagaimana kolaborasi kalian antar kelompok. Biasanya di sesi diskusi saling membantu ya. Kalau satu menjawab, biasanya saya ingin menambahkan seperti itu. Oke, itu saja. Ada lagi? Ya, kalau tidak, Bapak cukupkan ya. Sebelumnya mohon maaf malam-malam untuk bertemu Pikon ya. Jadi ini penting untuk Bapak dan untuk kalian juga, agar kalian juga siap materinya. Silahkan belajar menjadi guru, karena seperti ini nanti setelah kalian kelas 3 di kuliah, jarang kalian seperti SMA ya menerima materi langsung. Jadi biasanya di kuliah itu kalian yang menyajikan materinya pada dosen. Jadi di kelas 3 ini Bapak persiapkan seperti itu, belajar bagaimana sebagai penyaji di depan dan melakukan diskusi. Oke, itu saja. Selamat malam. Akhir kata Bapak aturkan Param Santi ya. Om Santi 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 Om. Oke.